Harapan saya BPDM segera pulihkan nama baik saya dari masyarakat hingga OJK seluruhnya, dan pulihkan semua gaji. Baik Ibu, terima kasih atas kehadiran Ibu, dan kami menyampaikan terima kasih sekali lagi, dan kami dari podcast Kota Jember sangat senang setelah Ibu ada di sini. Pasti Ibu ada di sini ada sesuatu hal yang perlu dibicarakan, dan kesempatan ini jika ada pertanyaan berarti Ibu juga secara lugas terbuka menjelaskan apa yang Ibu rasakan selama ini terkait dengan peristiwa yang kami terima info yang Ibu datang untuk kita bisa lanjutkan kasus ini. Yang pertama terkait dengan pengajuan kredit. Jadi awal pengajuan kredit ini kurang lebih ada 3,5 miliar. Apakah ini Ibu punya kemauan sendiri ataukah ada mungkin dari pimpinan Bank Maluku datangi Ibu lalu menawarkan kredit ini? Kira-kira kronologisnya seperti apa? Baik Pak, makasih. Ya. Selamat malam. Ya. Nama saya Ibu Adi Artini. Siap. Awal mulanya saya ditawarkan oleh pimpinan Bank Maluku, Samlaki. Ya. Pada saat itu beliau mencari saya beberapa hari, Ya. tidak ketemu. Pas saya itu beliau lewat telepon, lewat WA, saya balas janjian, langsung saya disuruh ke bank. Tapi waktu pimpinan bank telepon itu apa ada pesan sesuatu pesan gitu dari? Iya, saya takut karena namanya kita, kalau orang bank cari kita berarti saya lagi mungkin punya masalah. Apakah tergantung saya punya cicilan mungkin tidak bayar, karena saya juga nasabah Bank Maluku Samlaki. Nah, jadi kalau pimpinan cari otomatis kan saya takut ada apa. Iya. Nah, akhirnya saya hubungi balik. Setelah saya hubungi, saya disuruh ke kantor. Nah, setelah saya ini ngomong sama beliau tawarkan saya untuk penambahan modal kerja sebanyak 3,5. Nah, dengan adanya penawaran itu, ya saya terima. Nah, setelah itu saya disuruh ke bawahan mereka yang ada salah satu bawahan. Iya, untuk tanda tangan. Jadi saat itu ibu sudah awalnya pertama itu saya bikin permohonan kredit 3,5. Oh ya. Nah, ada kita yang buat. Jadi pertama ibu yang bikin penawaran kredit. Saya yang bawa ke mereka. Pergi ketemu pimpinan bank. Terus ada dengan salah satu teman saya waktu itu. Oh iya. Yang bawa. Berarti dia bisa jadi saksi? Bisa. Okay. Jadi pada saat itu sudah jalan kan? Ya. Nah, sementara proses berjalan beberapa beberapa hari kemudian saya dipanggil oleh pimpinan bank sendiri. Pimpinan bank waktu itu ibu tahu siapa namanya ibu? Pak Seni Tutupare. Belum manggil, ya saya ke kantor. Apa prosesnya itu? Di situ beliau menyarankan saya untuk kerja investasi. Nah, saya bilang investasi maksudnya bagaimana? Saya kan sama mengerti, belum mengerti. Jujur saya sama mengerti. Ya, siap. Lalu mereka kasih tahu pokoknya semua, bapaknya bilang begini. Langsung lihat gambaran yang apa yang di itu perumahan yang ada di Olilit itu Pak, seperti itu. Tapi waktu itu ibu sudah tanda tangan ini apa? Pertama itu tanda tangan permohonan permohonan itu saya 3,5 itu. Nah,
waktu Bapak dipanggil, apa ada tawaran dia untuk berubah Iya, dari pernyataan pertama atau pengusulan pertama atau bagaimana? iya berubah ke investasi. Ya, jadi kredit proyek bangunan rumah ini. Iya. Nah, di situ saya kan belum mengerti. Nah, dia sudah tanya, ada punya CV? Saya jawab ada. Ya. Saya punya CV, suruh ambil, saya ambil. Terus lagi? Dia kasih lihat, oh ini bagus sudah. Berarti ini Ibu. Tapi Pak, beta belum pernah kerja Belum ada punya proyek. pengalaman Iya, gitu, belum gitu. punya pengalaman. Oh itu gampang, nanti kita yang atom dari belakang, dari belakang. Berarti ibu mereka tawarkan, kemudian nanti mereka menopang ibu Iya. dalam proses pekerjaan. Betul. Nah, Ya kemudian tawaran itu ibu bagaimana? iya, karena hari itu saya kan sudah istilahnya tadi kan proses jalan kredit kan sudah berjalan yang pertama tadi, terus kita lanjut pesan barang. Ya. Nah, ya udah langsung saya Oh. juga pada saat itu Lalu, langsung kita oke. disuruh tanya dulu punya tanah di Ya. dalam kota enggak? Ah, Saya jawab iya, saya punya, tapi salah satunya karena itu kan sementara dijaminkan di BPDM juga, Iya. termasuk jaminan salah satu itu. kalau kebetulan itu. Iya, Nah, jadi waktu perubahan dari pernyataan ibu atau permohonan ibu, sesudah itu kan mau dibatalkan. iya. Lalu mereka sendiri bikin permohonan baru untuk ke KBR apa? Untuk KPR. KPR ini atau ke bagaimana? Iya, langsung suruh permohonan baru, saya langsung tanda tangan permohonan Jadi baru. permohonan baru ibu buat permohonan apa dari bank sendiri yang buat permohonan? Mereka yang buat permohonan waktu itu Pak Roy bikin permohonan. Akhirnya Pak Roy bikin kalau investasi berarti kan harus 2,5 kan. Iya. Nah, kita bilang kalau 2,5 saya disuruh kerja tipe 45 sama tipe 36 mana mungkin bisa cukup. Ya. Akhirnya saya kembali ke pimpinan ulang, pimpinan suruh rubah bikin 3,5. Ya, ya, ya. Nah, akhirnya saya tanda tangani dan mereka kita langsung ke lokasi. Iya. Oke, baik. Jadi setelah ibu tanda tangani terus menuju ke lihat lokasi. Iya. Oke. Tapi waktu itu ibu tidak pikirkan bahwa apa yang benar tidak terkait dengan kredit ini. Iya, saya nggak bisa berpikir sampai ke tingkat itu. Saya pikirkan orang bank, janji bank. Ini kan pegawai bank, Ya. pimpinan bank. Bagaimana saya bisa berpikir ke hal-hal demikian? Pasti percaya saja. Iya, saya pasti percayalah. Nah, sementara sampai di lokasi atau di lahan yang nanti dibangun bangunan rumah ini, itu mereka sampai mendampingi ibu ke sana. Ya, dari pihak bank juga semua ada. Dari pengkreditannya ada semua. Jadi dari pimpinan, dari pengkreditan, dari Ibu Maya. Maya juga ada Ya. di situ. Oke, setelah mereka lihat kondisi tanah, lokasi itu kira-kira apa pikiran mereka kepada itu? Ya bagus, disuruh bersihkan, segera bersihkan dan segera. Segera kerja ya. Iya. Jadi lalu sekarang ada perintah, ada amanat dari pimpinan bahwa segera kerja. Iya. Nah kira-kira anggarannya bagaimana itu? Saya kembali ke beliau tuh waktu itu. Ya. Lalu Pak, ini suruh perintah kerja. Lalu kira-kira nanti prosesnya bagaimana? Lama enggak Ya. prosesnya mengenai uang? Soalnya kerja sesuatu ini kan butuh uang. Iya. Nah, katanya nanti cepat. Jadi mereka bilang ibu pakai modal sendiri, sementara proses Jalan. ya proses ini 3 miliar lebih ini. Iya, 3,5 ini ibu ibu pakai modal sendiri dulu, ibu pakai ibu pun uang dulu. Nanti setelah cair diganti Ya, uangnya. dikembalikan begitu, Gitu. ya. Iya, saya percaya. Ya, ya pikirnya orang bank juga ya. Iya, Jadi namanya memang orang bangsa, pasti percaya ya, saja pasti gitu. percayalah. Ya, ya. Apalagi seorang pemimpin. Ya. Baik ibu, kemudian sudah persetujuan jalan, terus proses pekerjaan. Nah proses pekerjaan ini apa diminta bikin persiapan atau perlengkapan surat-surat atau bagaimana? Betul. Ya. Mereka suruh saya bikin IMB, saya bikin.
Habis itu pembersihan lahan, oke, saya lapor ini lahannya udah bersih, bagaimana? Kita siap kerja, bagaimana? Terus? Mereka datang untuk meletakkan batu pertama. Oh, jadi proses pekerjaan langsung yang meletakkan batu pertama sampai? Iya, pimpinan sendiri. Oh, Pak Semi Tutup Hari sama Pak Angki yang datang. oh, Ya jelas saya percaya karena mereka kan datang meletakkan batu pertama. siap. Saat itu juga ada undangan menyaksikan peletakan batu pertama. Banyak, ada warga desa, ada tua adat. Kan waktu itu juga saya diminta untuk bayar apa namanya di adat ini ya, sopi. Iya kan adanya tuh ada apa alas, pakai alas sopi. Tua-tua adat juga beberapa ada. Waktu itu Ada dari kepala pimpinan desa? ada dari beberapa perangkat desa. Oh. Ada dari beberapa juga dari Polres kayaknya ada juga, ada dari kita dari anggota Brimob juga beberapa ada menyaksikan banyak. Jadi dengan keberadaan sekian banyak yang menjadi undangan di saat itu pasti tidak terpikir negatif ya, Pak? Iya, Dia mana tetap jalan mungkin saja. saya Iya, oke. pikir benar. Kemudian sudah peletakan batu jalan, terus selanjutnya Ibu mulai handle dengan keuangan Ibu sendiri. Betul. Kerjaan itu. Iya, saya handle sendiri tapi diawasi oleh pihak bank. Waktu Ya. itu Ibu Maya terus sama beberapa rekannya ke lokasi kerja terus, yang pantau terus, Iya. Oke. begitu. Jadi selama pekerjaan pasti ada pengawasan terus, saatnya didampingi lah. Iya. Selalu jalan terus ya, Ibu. Jadi setelah proses dia agak mandek itu karena apa, Ibu? Ya, saya udah kehabisan dana pada saat Itu kira-kira kehabisan dana menurut Ibu Haji itu kira-kira berapa banyak yang Ibu sudah lepas? Gitu? Jadi pada saat itu mereka kan suruh saya cari pembeli. Ya. Nah, saya cari pembeli, saya dapat pembeli. Jadi otomatis saya diajarin kan minta uang mukanya. Siapa yang ngajarin Ibu untuk Itu cari uang waktu mukanya? itu untuk uang mukanya, iya pimpinan bank. Ibu Maya juga, termasuk Ibu Maya sama beberapa rekannya juga ke yang pembeli-pembeli itu cek itu, mereka juga turun, iya mungkin karena nggak percaya atau bagaimana, mereka turun tanya sendiri, nah gitu. Jadi setelah Ibu dapat nasabah itu, artinya apa dari orang yang Pembeli itu, pembeli itu, uang mukanya saya pakai untuk bayar tukang, untuk bayar yang ada banyak yang belum dibayar kan. Nah, saya kembali ke bank, ya. saya tanya kira-kira bagaimana, Ya. uang dana su habis. Malah saya disarankan ambil bahan di Alunce. Ya. Terus lanjut. Kalau Alunce tidak percaya, suruh telepon ke saya gitu, meyakinkan. Telepon maksudnya ke saya ini ke pimpinan bank. Iya, saya percaya, saya juga ke Alunce. Alunce, bagaimana tanggapan Alunce terhadap kehadiran Ibu waktu itu? Iya, katanya dengar dari bank dulu baru bisa kasih. Tapi alhamdulillah juga waktu itu saya ambil barang banyak di Alunce. Tapi namanya utang ini kan nggak bisa lama. Iya. Oke. Toh? Dari situ saya mulai kembali ke bank, belum juga, mungkin minggu Jadi, depan. waktu- Saya dijanji. Ya. Sementara saya tadi sudah didesak, toh mau tidak mau saya cari jalan untuk pinjam. Tapi waktu itu artinya sudah pinjam material ini. Jadi waktu itu tanah yang sudah digadaikan ini tidak dibicarakan hasilnya seperti apa? Tidak, itu kan tahu persis bahwa tanah ini saya juga bingung. Tanah ini kan sementara kan saya anggunkan ke mereka. Kenapa tanah ini Pasang bisa di itu? bangunan rumah taruh di- Iya. Jadi anggap saja bahwa dari banyak Maluku di Somlaki tidak punya lahan, Iya. tapi pasang di Ibu punya lahan sendiri begitu. Iya, betul. Nah, itu kan lahan saya sendiri. Nah, tiba-tiba dalam perjalanan seiring berjalannya waktu, lalu ada ribut begitu. Itu mengapa itu? Ada demo, ada terjadi, ya ini ada informasi yang jelas bahwa ada gembok ke rumah, ada lain-lain. Itu dari pihak mana itu? Oh betul Pak. Ini begini Pak, pada saat mau bayar harga barang di Bapak Alunce dan di lain-lain, yang lain-lain kan ini menuntut. Saya kan pinjam uang. Oke. Pinjam uang di rentenir, istilah kasarnya. Tuh koperasi-koperasi, ada beberapa gitu.
untuk kasih makan tukang itu kan perlu, tukang kan butuh makan. Iya. Toh habis itu orang harga-harga itu, bahkan cuma bukan itu saja, saya pun mobil trade juga disita oleh Pak Tentara Aldi sama Rosi kan, itu karena harga kayunya saya terlambat kasih, terlambat bayar. Itu pun juga saya di demo, diminta pernah 3 hari 3 malam rumah saya digembok itu, bahwa ada 3 mobil di rumah saya itu mempermalukan saya, bahkan saya ini ada buktinya Pak. Rumah saya digembok, bahkan sudah digembok, malah ada tulisan di situ dikasih naik di media, bahasanya menyatakan bahwa main dengan orang lain, jangan main dengan beta karena beta dulu mantan preman lain. Iya itu Pak. Baru orang ini juga mempermalukan sampai ke tingkat suami saya, cari suami saya. Iya, ini katanya saya dengar itu ada 2 mobil begitu, ada antara orang-orang ini ke kesatuan Brimob, lalu mereka demo di situ, betul tidak? Betul, mempermalukan suami saya. Itu kalau ibu analisa itu kira-kira dengan dasar apa sehingga sementara Bapak tidak tahu bahwa kondisi seperti itu? Itu karena ulah dari Bank BPDM ini. Karena kita ambil uang mereka, akhirnya mereka desak-desak untuk demo. Mungkin cara seperti itu mau bilang apa lagi. Jadi karena desakan itu akhirnya orang-orang ini pergi demo. Iya Pak. Jadi waktu itu perasaan ibu seperti apa saat demo itu? Iya hancur Pak. Ya. Apalagi Bapak juga ada jabatan di Brimob. Malu, pokoknya malu, nggak bisa dengan kata-kata lagi. Betul maksud saya. Iya. Nah, kemudian ibu kita lanjut terkait dengan usai daripada demo itu. Kemudian apa langkah mereka? Mungkin ada ibu perjalanan ke Ambon untuk itu bagaimana? Jadi begini, habis itu saya bolak-balik di Banten terus tinggal janji. Lalu pada saat bulan saya lupa tanggalnya, itu saya terakhir mungkin ada salah satu pegawai bank, mungkin prihatin dengan saya atau bagaimana, langsung menyarankan saya bahwa Ibu Haji alangkah baiknya ke Ambon karena Ibu Haji Muslim, jadi lebih baik Ibu Haji langsung ke Ambon. Itu saya langsung terketuk, maksudnya berarti bank ini apakah bank non Muslim atau bank apa? Setahu saya kan ini kan secara keseluruhan. Keseluruhan. Tapi itu saya belum ini. Nanti setelah bulan November pas ada penolakan. Tapi ibu sudah kembali dari Ambon? Belum berangkat ya. Oke. Jadi dari pernyataan yang mereka lakukan itu, pernyataan untuk permohonan yang mereka buat dari kantor sendiri buat itu, mereka buat penolakan juga di situ. Iya, tapi sebelum lupa Pak, sebelum penolakan yang itu saya ditagih angsuran bank. Itu saya bulan apa itu saya udah sudah nggak mampu lagi untuk membayar nggak mampu lagi untuk membayar angsuran bank, bunga bank. Karena bagaimana saya bisa mampu, uang saya udah dipakai semua di situ. Lalu pada saat itu mereka tagih, saya bilang Bapak Dorang yang bayar aja dulu. Toh tanggulangi dulu karena Bapak yang suruh saya kerja dengan modal saya. Toh akhirnya itu pun juga saya bilang oke, saya masih minta dengan pimpinan juga, izin di pimpinan bagaimana Pak hari itu, kalau nggak salah itu lewat 2 hari pimpinan iyakan, saya punya bukti juga, pimpinan iyakan toh. Tapi pada tanggal itu tanggal 2 kalau nggak salah langsung saya bayar, masih sempat saya bayar, itu saya pinjam Pak, saya pinjam uang koperasi untuk membayar bunga uang tersebut, sekalipun tadi saya udah jawab Bapak yang bayar dulu, tapi saya masih berusaha juga untuk bayar. Saya pinjam lagi untuk bayar mereka. Padahal saya udah kesulitan sama sekali. Saya bayar langsung. Habis saya bayar, saya malah dikasih surat peringatan. Saya tidak setuju dengan itu. Jadi awal ibu bilang saya keberatan sama sekali untuk modal habis. Iya. Kemudian ibu paksa bayar.
Lalu mereka ada surat perhatian. Habis bayar, ini bayar ini. Iya. Selang sampai menit atau jam. Oh, iya. Langsung saya dikasih surat penolakan. Surat bukan penolakan, surat apa? Apa pernyataan apa ya? Surat teguran. Iya. Oh. Jadi saya keberatan sama sekali karena saya bukan dari niat saya untuk tidak membayar bunga bank. Itu karena ulah dari mereka sampai hingga saya tidak dapat membayar. Kalau dianalisis secara utuh bahwa bank ini sengaja memikis uangnya ibu begitu. Ya boleh. Ibu punya modal sudah habis-habisan untuk bangun dorong punya maksud, sementara pengembalian dari bank sampai hari ini ditolak begitu. Iya betul. Jadi hingga sekarang ini kayaknya sudah punya niat untuk menghancurkan bisnis saya. Iya. Kalau nggak punya niat nggak mungkin kayak begini. Benar. Jadi mereka memang punya niat untuk menghancurkan bisnis sembako saya. Sudah dari awal punya niat. Jadi setelah ibu terima ini, kemudian ibu berpikir bagaimana ke Ambon atau ke bagaimana untuk ketemu? Itu saya masih sabar. Nanti setelah pas bulan November, ya. Mereka kasih surat itu penolakan langsung. Penolakan itu saya belum baca semuanya, langsung saya terbang ke Ambon. Ya, terus saya langsung beli tiket, langsung ke Ambon, berusaha untuk temui pimpinan di Ambon, Pak Direksi di Ambon. Ya. Nah, saya langsung ketemu juga, dilayani juga baik-baik. Ya. Nah, saya udah bicara. Waktu itu pertama saya ketemu Ibu Dona. Ya. Nah, di situ saya ketemu Pak Dirut sama Ibu Yati. Ya. Apa penjelasan atau apa perkembangan ibu terima di Ambon dengan direksi? Iya, Pak Direksi terima dengan baik dan senang hati dan malah telepon Pak pimpinan sini. Ya. Telepon pimpinan sini, padahal pada saat itu pimpinan sini itu posisinya di Ambon. Oh, ya. Beliau ada di Ambon. Kan saya naik ke atas, beliau turun dari lantai. Saya bilang, "Pak, tadi ada kok." Gitu, jadi berpapasan gitu. Nah gitu, padahal beliau sempat ngantar berkas orang lain, tapi berkas saya nggak diantar. Nah, jadi waktu itu ibu sampai di Ambon, ibu apa benar tahu persis bahwa berkas saya dikirim ke Ambon atau tidak ibu? Iya, karena saya menurut Pak Dirut pada saat itu kan berkas saya belum ada mengenai KPR. Jadi Pak Direksi jelaskan ke ibu bahwa ibu punya berkas peminjaman 3,5 miliar ini belum diajukan ke direksi begitu di pusat. Karena saya dengar sendiri dari Pak Dirut, telepon Pak Semi hari itu menyatakan, "Bro, toh ada ini." Nah, saya dengar sendiri di mata kepala, minta maaf untuk kembali. Iya, disuruh minta maaf. Bahkan hari itu Bapak Dirut sama Ibu Iti bilang, foto kalau Don Data minta maaf untuk membuktikan bahwa benar-benar Don Data minta maaf. Ya. Nah. Kemudian bagaimana? Iya. Setelah ibu pulang, saya pulang. Jalannya? Iya, saya pulang pas tanggal 7 Januari. Ya. Pak Semi Tutupari sama Pak Angki datang ke rumah saya. Ini Januari tahun berapa ini? Tahun 2022. Januari 2022. Iya. Ya. Datang ke rumah saya untuk minta maaf sesuai perintah Pak Dirut. Iya, mungkin. Padahal saya berpikir bahwa minta maaf berarti kan benar-benar dari lubuk hati. Ya. Padahal bukan. Itu cuma modus. Oh ya. Di mana saya bilang menyatakan modus? Ya. Mereka datang minta maaf. Habis itu datang bawa lagi suruh saya ke kantor tanda tangani permohonan kredit 4 miliar. Oh, kau bagaimana 3,5 miliar tidak bisa dicairkan, mengapa harus tambah 3 miliar? Itu dia. Itu dia. Saya disuruh tanda tangan 4 miliar lah. Saya tanya, kenapa kok yang 3,5 aja belum ini? Iya, ada hasil kok 4 miliar, boro-boro 4 miliar. Ya. Padahal itu dikembalikan lagi ke kredit sembako katanya yang 4 miliar. Ke 4 miliar kayak yang kemuka dulu yang tadi awal saya tanda tangan itu mungkin kayak gitu. Itu nggak gila. Jadi ibu harapkan kemarin seperti apa? Saya tanya loh. Jadi akhirnya mereka suruh
kasih masuk berkas, minta ini, saya udah lengkapi semua. Ternyata berkas saya juga nggak dikirim semuanya. Jadi tidak pernah kirim maksudnya? Mana saya tahu, tidak pernah kirimnya, atau tidak, yang penting tidak sempat semuanya terkirim ke sana. Itu sudah melengkapi kebutuhan mereka, dia permintaan mereka, tapi hasilnya tidak ada. Iya. Berarti mereka mungkin tidak kirim. Iya jelas Pak. Karena pada tanggal berapa ada salah satu pegawai mereka menyatakan bahwa berkas saya tidak dikirim ke pusat. Itu. Jadi ibu ini jelasnya bahwa dalam perjalanan pekerjaan atau dalam perjalanan modus-modus tertentu, sampai ibu punya uang sudah habis, sampai harga diri juga diinjak-injak karena ulah Bank BPDM. Itu kira-kira ibu punya rasa seperti apa itu? Ya sakit. Ya. Sakit, hancur, pokoknya. Kemudian harapan itu seperti apa itu? Ya harapan saya segera dipulihkan keuangan saya, harapan saya pulihkan nama baik saya, baik maupun di masyarakat maupun di OJK. Karena bukan ulah saya, ini ulah dari pihak bank BPDM sendiri. Sampai hingga saya mengalami kerugian sebesar ini. Jadi kalau kita target, ya kita tarik benang merah dari peristiwa ini benar-benar dari masalah material, immaterial. Jadi sesuai dengan kekurangan ibu yang sudah keluarkan selama ini, jadi total semuanya kurang lebih 15 miliar lebih ya. 15 miliar lebih ya. Iya, karena harga diri itu juga kalau mau dipikir tidak seimbang dengan harga diri saya. Harga diri keluarga saya tidak dijual dengan jumlah uang, berapa jumlah uang yang ada di muka bumi ini. Gara-gara ulah mereka. Karena ulah mereka saya mengalami kondisi seperti ini. Jadi tetap dipastikan bahwa 15 juta itu menjadi 15 miliar ini sudah dipastikan bahwa dari immaterial dan material tetap diselesaikan oleh Bank Maluku dari Somlaki Kabupaten Nimbar ya. Iya Pak. Itu pernyataan lengkap dari ibu yang tidak bisa digugat. Tidak bisa, tolong diselesaikan segera. Oke. Sekali lagi saya minta harapan dari ibu ke BPDM seperti apa? Harapan saya ke BPDM segera pulihkan nama baik saya dari masyarakat hingga OJK seluruhnya, dan pulihkan semua, ganti rugi semua yang saya minta, kembalikan semuanya. Dan harapan terakhir saya, seluruh masyarakat yang ada di Kepulauan Tanimbar, tolong ingat, kalau ada janji-janji atau tawaran-tawaran apapun berupa apapun dari Bank BPDM, jangan mudah percaya, nanti korban seperti saya. Ibu, ini saya mungkin ada counter sedikit ya. Kalau seandainya apa yang ibu harapkan ke bank, jika mereka tidak memenuhi ketentuan ini, kira-kira apa tindak lanjut dari ibu? Ya sekarang kan sudah di ranah hukum ya. Oh, sudah ya. Saya tetap tuntut keadilan, seadil-adilnya. Bagaimana? Jadi pada prinsipnya kalau mereka tidak menepati ini, maka wajib tetap kontrak dengan Bank Maluku untuk proses hukum. Sampai dana 15 miliar ini dikasih cash ke ibu, baru bisa dinyatakan. Betul Pak, iya Pak. Jika tidak, proses hukum tetap berjalan. Tetap saya tuntut keadilan. Seadil-adilnya. Bagaimana proses bank seperti apa? Oke, baik, saya pikir begitu Pak. Ini sudah harapan jelas. Maka itu untuk menjadi perhatian bagi pimpinan Bank Maluku, Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sesuai dengan klien dari bank sendiri telah menyampaikan pikiran dan perasaan terkait dengan peristiwa dan penderitaan yang dirasakan oleh Ibu Haji Artini sendiri. Apa yang disampaikan merupakan harapan dari klien ini senantiasa dapat ditanggapi secara baik dan normal agar harapan dia terkait material dan immaterial segera dibayarkan sesuai dengan kerugian
klien itu sebanyak 15 miliar. Hal ini jika tidak diselesaikan secara baik dalam waktu dekat, maka klien atas nama Ibu Haja Hartini tetap proses hukum sampai menuntaskan dan menuntut keadilan terkait dengan permainan yang dilakukan oleh BPDM Maluku, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang sesungguhnya menjadi beban mencela kehidupan selama ini, jadi tanggung jawab sendiri yang seakan-akan dari pihak bank melepas diri dari tanggung jawab yang Ibu Haja ini sudah dengan rela terbuka untuk membantu kemajuan bank, namun akhirnya orang dalam sendiri yang merusak pekerjaan dan merusak perjanjian antara kedua belah pihak. Saya pikir Ibu terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan dialog kita di malam ini dapat diterima oleh Bank Maluku untuk bisa secepatnya masalah ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Oke, baik. Terima kasih Bu ya. Terima kasih.